Kelompok 2 masuki ruang persidangan. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari Romo 11 ingin menampilkan simulasi persidangan dengan nomor perkara 151 dari PUU Strip 22 Romawi dari 2024. Perkenalkan, saya Maria Masuk Ardelia Nenggolan sebagai kandidat ahli. Saya Rizal Abdul Robo sebagai hakim anggota. Saya Fadilah Azira Lupa sebagai hakim anggota. Saya Marsyanda Aurelia Fitri berperan sebagai hakim anggota. Saya Fajar Lufianisi sebagai hakim ketua. Saya Alif Ramadhan Maneka berperan sebagai hakim anggota. Saya Nadia sebagai hakim anggota. Saya Gavin Rahman sebagai hakim anggota. Saya Syafira Fisyari sebagai termohon. Saya Najwa Rahman sebagai pemohon. Saya Nurul Kamabuladi sebagai pemohon. Saya Herman Sekat sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Hamid Abdullah sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Reza Fauziah Betar sebagai pemohon merasa sebagai ahli presiden. Saya Antoni Stefan Prasetyo berperan sebagai pemohon dan merangkap menjadi ahli presiden. Saya Rio Dwiansyah berperan sebagai petugas sidang dan kakak peran sebagai juru sumber. Kasus posisi syarat pengendali data dalam hal penunjukan petugas pelindungan data pribadi. Para pemohon yakni Fauziah Betar dan Kristal Prasetyo merupakan warga negara Indonesia yang secara sah telah tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta dibuktikan juga dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Dalam hal ini, keduanya merasa hak konstitusionalnya yang tercantum dalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945 terancam akibat ketentuan dalam pasal 53 ayat 1 butir B Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Pasal yang diajukan untuk dilakukan uji material mengatur kewajiban pengendali data untuk menunjuk petugas pelindungan data pribadi (PPDP), namun hanya jika memenuhi 3 syarat secara kumulatif, yaitu 1. Memproses data untuk kepentingan publik. 2. Karakter kegiatan utama melibatkan pemantauan sistematis terhadap data pribadi dalam skala besar. Dan 3. Karakter kegiatan utama melibatkan pemrosesan data pribadi dalam skala besar, di mana penggunaan kata "dan" dalam pasal tersebut membuat ketiga syarat harus terpenuhi sekaligus agar kewajiban penunjukan PPDP berlaku. Dalam hal ini, para pemohon merupakan warga negara yang kesehariannya tidak terlepas dalam menggunakan teknologi sehingga data pribadi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi dalam berbagai kegiatan, di mana data pribadi para pemohon juga secara nyata telah dikelola oleh organisasi pengendali data dan prosesor data yang diwajibkan untuk melakukan penunjukan petugas perlindungan data pribadi (PPDP). Para pemohon berpendapat bahwa penggunaan kata "dan" dalam pasal 53 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 27 2022 dapat mempersempit cakupan pengungkapan data pribadi dan bertentangan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara karena organisasi pengendali data dan prosesor data yang hanya memenuhi salah satu atau salah dua dari ketiga syarat dalam pasal 53 ayat 1 UU PDP menjadi tidak diwajibkan untuk menunjuk PPDP. Padahal masing-masing kriteria yang tercantum dalam butir A, B, dan C pasal 53 ayat 1 UU PDP pada dasarnya merupakan bentuk aktivitas pemrosesan data pribadi yang digolongkan sebagai pemrosesan dengan potensi risiko tinggi terhadap subjek data pribadi, high risk data processing activities. Mereka menilai muatan pasal 53 ayat 1 butir B berpotensi melemahkan pengawasan terhadap pengendali data, terutama dalam konteks maraknya kebocoran data dan serangan cyber yang terjadi di Indonesia. Dalam permohonannya, pemohon meminta agar mahkamah menafsirkan kata "dan" dalam pasal tersebut sebagai "dan" garis miring atau sehingga norma tersebut menjadi bersifat alternatif dan lebih inklusif. Pasal 53 ayat 1 UU PDP yang selengkapnya berbunyi, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi dalam hal A. Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik.
B. Kegiatan ini pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan garis miring atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar. Dan C. Kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan garis miring atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. Terhadap pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang perlindungan berhak diri atas pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sekian, selamat menyaksikan. Hadirin sekalian, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Mohon didengarkan dengan seksama. Tata tertib persidangan. 1. Para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib: A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk tertib dan sopan selama persidangan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri ketika majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang persidangan. C. Memberi hormat kepada majelis hakim dengan menundukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang persidangan. 2. Dalam hal para pihak, saksi dan ahli akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya, terlebih dahulu harus meminta dan atau mendapatkan izin ketua sidang. 3. Para pihak, saksi dan ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. 4. Para pihak, saksi dan ahli menyertakan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan kepada majelis hakim melalui panitera pengganti atau petugas persidangan yang ditugaskan untuk itu. 5. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 6. Pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. C. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. D. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke dalam ruang sidang. E. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan persidangan lainnya. F. Makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. G. Menghina para pihak, saksi, dan ahli. H. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. I. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. J. Berikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Berikut merupakan tata tertib, mohon untuk ditaati dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian, para pihak masuki ruang persidangan. Para pihak dimohon untuk berdiri. Majelis hakim panel memasuki ruang persidangan. Sidang dalam nomor perkara 151/PUU/22 Romawi 2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon yang hadir silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih.
pendahuluan. Silakan nanti pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya bisa menyampaikan permohonannya secara lisan. Kemudian nanti bisa disampaikan pokok-pokok permohonannya dan untuk petitumnya bisa dibacakan secara keseluruhan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pokok-pokok permohonan akan dibacakan oleh para kuasa hukum kami. Akan saya bacakan Yang Mulia. Yang pertama, pada pokoknya permohonan kami adalah permohonan pengujian material terhadap pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau yang selanjutnya akan kami sebut sebagai UU PDP. Terkhususnya adalah pada penggunaan kata dan pada akhir rincian PDP dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PDP yang selengkapnya berbunyi, pengendali data pribadi dan proses data pribadi wajib untuk menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal A. Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik. B. Kegiatan inti pengendali data memiliki sifat ruang lingkup dan atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar. Dan C. Kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. Bahwa kemudian batu uji dalam pengujian permohonan aku adalah pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya untuk bagian kewenangan mahkamah kami anggap dibacakan. Selanjutnya untuk kedudukan hukum dalam butir angka 1 sampai 3 mengenai peraturan mengenai kualifikasi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di dalam pasal 51 ayat 1A Undang-Undang MK juga kami anggap telah dibacakan. Selanjutnya adalah legal standing dalam bagian kualifikasinya. Pada pokoknya kualifikasi para pemohon yang selanjutnya adalah sama-sama perorangan warga negara Indonesia yang dalam kegiatan sehari-harinya mengakses dunia digital, yang tentunya terdapat data pribadi daripada para pemohon yang ada di dalam dunia digital tersebut, bahwa para pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PDP karena para pemohon melihat kurang dijaminnya perlindungan data pribadi. Pemohon yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam posita atau alasan-alasan permohonan dalam permohonan aku, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa para pemohon merupakan subjek hukum orang perseorangan yang telah sesuai dengan pasal 51 ayat 1A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai uraian kerugian konstitusional yang mulia. Untuk angka 6 mengenai pengaturan syarat kerugian konstitusional kami anggaplah dibacakan. Kemudian bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai para pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional para pemohon sebagai berikut. Yang pertama, bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni adalah hak atas perlindungan diri pribadi, yang mana berkaitan dengan hak atas perlindungan data pribadi, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 ayat 1 yang selengkapnya sudah dianggap dibacakan. Berikutnya terdapat hak atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh berbagai pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PDP yang juga selengkapnya sudah dianggap dibacakan. Pengaturan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PDP merupakan pengaturan yang pada pokoknya mengatur memberikan beberapa kewajiban bagi pengendali data pribadi dan proses data pribadi, serta kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pengendali data dan proses data agar menimbulkan kewajiban untuk menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi atau yang selanjutnya akan kami singkat sebagai PPDP. Baik Pak, untuk yang selebihnya bisa dijawab dan dibacakan. Silakan langsung masuk ke materi yang selanjutnya. Baik, yang mulia. Yang kedua, materi selanjutnya berdasarkan perayaan kerugian konstitusional di atas, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang sifatnya potensial yang diderita oleh para pemohon dengan berlakunya pasal yang diuji konstitusionalitasnya, bahwa materi pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PDP yang syarat kriterianya diatur secara kumulatif dengan menggunakan kata dan pada ayat kalangan PDP telah mempersempit cakupan organisasi pengendali data dan proses data yang diwajibkan untuk melakukan penunjukan PPDP, di mana organisasi yang hanya memenuhi salah satu atau salah dua kriteria dalam pasal tersebut menjadi tidak diwajibkan untuk menuju PPDP. Padahal organisasi tersebut adalah organisasi yang melakukan aktivitas memasukkan data pribadi yang berisiko tinggi terhadap subjek data pribadi. Kemudian, jika Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka dalam penalaran yang wajar, kerugian hak konstitusional pemohon akan berpotensi terancamnya keamanan data pribadi tersebut dalam keadaan untuk hak atas perlindungan diri pribadi tidak akan terjadi. Selanjutnya yang mulia,
adalah masuk ke dalam posita atau alasan-alasan para pemohon, kami akan membagikan pokok permohonan kami ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah penjelasan mengenai data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Untuk penjelasan dalam butir 1 sampai butir 7 akan dianggap dibacakan yang mulia. Dijelaskan yang mulia, memasuki posita bagian pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing pihak dalam undang-undang PDP berkaitan dengan tercapainya tujuan dari undang-undang PDP. Bahwa selanjutnya akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai 5 pihak yang dikenal dan diatur dalam undang-undang PDP, yakni subjek data pribadi, pengendali data pribadi, proses data pribadi, lembaga perlindungan data pribadi serta PDP. Bahwa pengendali data dan proses data dalam melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi yang dimulai dari pemrolehan, pengumpulan, pengolahan hasil aktif yang dibacakan, pengendali data dan proses data bertanggung jawab untuk melaksanakan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang PDP. Bahwa untuk menjamin tanggung jawab dalam melakukan pemrosesan data yang berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi, pengendali data dan proses data kemudian dibebankan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pelaksanaannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 hingga pasal 52 Undang-Undang PDP yang pada akhirnya bertujuan untuk menjamin hak-hak daripada subjek data pribadi itu sendiri. Bahwa oleh karena itu, kepatuhan pengendali data dan proses data dalam menjalankan kewajibannya berbanding lurus dengan terjaminnya hak-hak dari subjek data itu sendiri dan juga tercapai tujuan dari Undang-Undang PDP, yaitu menjamin hak konstitusional dari subjek data pribadi, yaitu hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, untuk menjamin kepatuhan dari pengendali data dan proses data, Undang-Undang PDP juga memberikan suatu mekanisme untuk mengawasi kepatuhan para pengendali data dan proses data terhadap Undang-Undang PDP, yaitu dengan mengatur mengenai fungsi dan peran PDP, sebagaimana diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 Undang-Undang PDP yang pada pokoknya merupakan pejabat atau 9 petugas yang melakukan fungsi perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip perlindungan data pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran perlindungan data pribadi. Bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-Undang PDP, PPDP memiliki tugas antara lain yang selengkapnya dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, kehadiran PPDP memegang peran yang sangat esensial dalam menjamin pelaksananya perlindungan data pribadi, di mana PPDP hadir melakukan pengawasan terhadap kepatuhan sebuah organisasi pengendali data dan atau proses data sepanjang berkaitan dengan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang PDP, terutama dalam hal kepatuhan terhadap kewajibannya. Bahwa kemudian pengendali data dan proses data yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam butir A, B, dan C pasal 53.1 Undang-Undang PDP memerlukan tingkat pengawasan lebih dalam hal kepatuhan terhadap kewajibannya dalam melakukan pemrosesan data pribadi lewat kehadiran PPDP dalam organisasi pengendali atau prosesor. Sebab para pengendali data dan proses data tersebut melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi berisiko tinggi, yaitu pemrosesan data untuk kepentingan pelayanan publik. Kegiatan inti pengendali data memiliki sifat, ruang lingkup, dan atau tujuan yang memerlukan pemantauan teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar, dan kegiatan inti pengendali data yang memerlukan pemrosesan data spesifik dan atau data pribadi berkaitan dengan tindak pidana dalam skala besar yang penjelasannya selengkapnya dalam permohonan dan yang dibacakan yang mulia. Bahwa selain daripada itu, kapan suatu aktivitas pemrosesan data pribadi yang disebut sebagai pemrosesan data pribadi berisiko tinggi terhadap subjek data juga dijabarkan dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang PDP. Bahwa kemudian terdapat kesamaan karakteristik aktivitas pemrosesan data pribadi dalam pasal 53 ayat 1 pada masing-masing butir A, B, dan C dengan karakteristik aktivitas pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko tinggi dalam pasal 34 ayat 2, di mana pada butir A memiliki ciri pemrosesan data pribadi dalam skala besar dan pemrosesan data pribadi membatasi pelaksanaan hak dari subjek data pribadi. Pada butir B memiliki ciri adanya pemrosesan data pribadi dengan adanya pemantauan yang bersifat sistematis dan dilakukan dalam skala yang besar. Dan pada butir C memiliki ciri pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik dalam skala yang besar. Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah memperlihatkan bahwa masing-masing dari aktivitas pemrosesan data pribadi dalam butir A, B, dan C pasal 51 Undang-Undang PDP merupakan aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi, sehingga dalam pelaksanaan aktivitas pemrosesan yang memenuhi kriteria masing-masing butir secara sendiri membutuhkan pengawasan lebih dalam hal pemenuhan kewajiban pengendali data dan proses data dalam Undang-Undang PDP dan peraturan lain-lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, yang salah satunya adalah dengan mewajibkan penunjukan PPDP pada pelaksanaan aktivitas pemrosesan data pribadi yang memenuhi salah satu kriteria dalam pasal 53.1. Memasuki posisi
Dan C. Kegiatan izin pengadilan pribadi terdiri dari kelompok data pribadi yang skala besar, untuk data pribadi yang skala spesifik, dan atau data pribadi yang berkaitan tindak pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kewenangan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai pengendalian data pribadi dan peraturan data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal A. Pembuatan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik, B. Kegiatan izin penggunaan data pribadi memiliki sifat ruang lingkup dan atau tujuan yang memerlukan pemantauan teratur dan sistematis atas data pribadi yang skala besar, dan atau C. Kegiatan izin penggunaan data pribadi terdiri dari pembuatan data pribadi yang skala besar untuk data pribadi yang skala spesifik dan atau data pribadi yang dengan tindak pidana. 3. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila majelis hakim mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan sampai akhirnya. Ex Argo Bono. Dengan demikian, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada pemohon yang telah diwakili oleh kuasa hukumnya karena sudah menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang terbuka untuk umum ini ya. Jadi sebelum saya persilakan kepada yang mulia Prof. Marsyanda dan yang mulia Prof. Alif untuk melakukan pendalaman, saya akan mempertanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Kalau membaca ini sebetulnya yang diminta untuk diuji hanya kata dan toh. Betul yang mulia. Yang terletak di antara poin B dan juga C kan ya? Betul yang mulia. Nah, maka dari itu, untuk perihal yang diminta untuk diujikan itu kata ya, bukan frasa. Nanti silakan pemohon dan juga kuasa hukumnya bisa dibenahi dan bisa disampaikan di perbaikan permohonan. Selanjutnya saya persilakan kepada yang mulia Prof. Ali. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, ya mulia. Saya lihat ini permohonan berkali dari sisi sistematika, kemudian berbicara tentang kewenangan, ini diuraikan benar, bagus semua. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu kita cekak. Yang pertama terkait pria, sebelumnya pernah sudah diingatkan oleh yang mulia Prof. Alif. Misalnya kali ini ada permohonan kemudian materi. Di sini ada hal yang seperti ini dibariskan dan oleh misalnya dalam pasal 53 ayat 1 B dan C, kata sendiri diberikan dua huruf berbeda. Sementara dalam permohonan ini tertulis perihal permohonan kemudian biasanya karena ini satu kata, guna kata dan sendiri perlu diperjelas. Selain itu di beberapa bagian di permohonan ini ada perbedaan antara kata dan frasa. Perlu dicatat bahwa frasa sendiri itu lebih dari satu kata ya, sedangkan kata itu memang hanya satu. Contohnya pada poin 9 terkait kewenangan MK tertulis frasa dan, padahal konteksnya sendiri kan hanya satu kata. Karena itu sebaiknya di sini tuh perlu diperbaiki agar konsisten menggunakan jika hanya satu kata dan frasa jika lebih dari satu kata. Hal ini akan membuat permohonan sendiri menjadi lebih jelas. Saya sendiri sebelumnya menangkap keinginan yang dimaksud oleh para pemohon itu seperti apa. Apakah yang dimaksud itu setelah poin A dan atau setelah poin B? Sebab kalau melihat yang ada norma yang dari sini, rumusannya sendiri itu bersifat kumulatif. Ada poin A, B, dan C yang dihubungkan dengan kata dan. Namun nampaknya para pemohon sendiri justru menghendaki agar rumusan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif ya. Betul ya, Bu? Baik. Kalau menggunakan kata D itu berarti bersifat kumulatif. Namun yang dimaksud di sini sepertinya alternatif ya, bukan kumulatif. Jadi saya belum memastikan apakah yang diinginkan oleh para pemohon itu adalah bentuk setelah poin A dan atau setelah poin B dan seterusnya. Saya serahkan sebelumnya kepada pemohon nanti. Saya hanya ingin mengisi bagian itu saja agar lebih jelas lagi. Selanjutnya terkait dengan permohonan ini, saya memiliki beberapa catatan kecil ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk memperkuat bagian deposita atau pendapat ahli yang relevan dengan isu yang diajukan. Selain itu akan lebih baik jika jelaskan dampaknya apabila teman-teman yang diminta pemohon itu nanti dikabulkan. Misalnya apakah ada potensi kerugian negara atau bagaimana implikasi hukumnya dari negara, bukan hanya dari sisi para pemohon ya. Dengan begitu argumentasi para pemohon akan terlihat lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada pilihan sendiri. Kemudian terkait teknik penulisan termasuk penggunaan bahasa asing dan hal kecil-kecil lainnya nanti bisa disesuaikan pada tahap pemohonan akhir. Saya kira Baik, terima kasih kepada yang mulia Prof. Alif atas pendalamannya. Selanjutnya saya persilakan kepada yang mulia Prof. Marsyanda. Terima kasih yang mulia Ketua Panel Ibu Prof. Fajar Lutfianingsih dan yang mulia anggota panel Bapak Prof. Alif Ramadhani. Para kuasa pemohon yang saya hormati, saya sependapat bahwa secara keseluruhan, secara prinsip permohonan ini sudah bagus, kecuali beberapa catatan yang tadi sudah disampaikan oleh yang mulia Ketua Panel dan yang mulia anggota panel. Saya menambahkan sedikit saja, ini permohonannya cukup tebal ya, 44 halaman.
terperinci, lebih pendek tapi menyengat. Itu akan lebih baik. Tapi secara keseluruhan, kami para hakim yang tidak begitu familiar atas apa yang disebut dengan data pribadi lebih mengerti loh soal ini. Misalnya kan diberikan contoh-contoh tentang instansi yang melakukan proses data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik. Kemudian katakanlah badan yang melakukan kegiatan inti pengendalian data pribadi, tetapi sifat, ruang lingkup, dan atau tujuannya memperlakukan pemantauan secara teratur dan terus-menerus dalam skala besar. Itu juga sudah diberikan contoh. Dan juga kegiatan inti pengendalian data pribadi yang terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar. Baik yang mulia. Kemudian juga akan lebih meyakinkan apabila yang dimintakan yang diundang-undangkan, hal yang ketentuannya adalah kumulatif. Yang Anda minta bisa kumulatif, tapi alternatif juga bisa. Kalau alternatif itu kan harus diberi kewajiban, kan begitu ya. Nah, untuk pengadilan seperti ini, selain tentu perbandingan dengan katakanlah negara lain, apakah di level konvensi ini internasional atau regional, itu juga memang diwajibkan untuk tidak kumulatif, tapi alternatif. Kan kita juga mengenal, kalau dalam catatan saya itu ada The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with Regards to Automatic Processing of Personal Data nomor 108 tahun 1981 yang kemudian diamandemen di tahun 2018. Kemudian kalau di Uni Eropa itu ada EU GDPR, General Data Protection Regulation. Ini juga tahun 2016. Lalu apa lagi ya catatan saya? Nah, kemudian pada level AFEP juga ada AFEP Privacy Framework tahun 2004. Kalau itu juga diberikan, maka akan lebih meyakinkan bahwa pada level konvensi itu maupun regional maupun internasional itu memang tidak kumulatif. Pokoknya memenuhi salah satu saja lah. Itu memang diwajibkan adanya bertanggung jawab. Itu. Baik, kira-kira begitu ya atas pengelola data pribadi itu. Kalau yang lain-lain saya kira sudah oke, karena sebenarnya kalau dari sisi petitum ini kan simple ya, hanya meminta dari dan menjadi dan atau gitu kan. Betul yang mulia. Saya kira itu catatan sedikit dari saya, mudah-mudahan nanti bisa masuk ke dalam perbaikan. Meskipun sebenarnya perbaikan itu tidak wajib ya, tapi kan supaya yang mulia yang bertujuh tadi lebih teryakinkan, alangkah baiknya Anda beri perhatian dan juga mungkin kan Anda nggak catat semua. Jadi nanti bisa diputar ulang di kanal YouTube-nya MK atau bisa dibaca di risalah persidangannya MK yang sudah diupload di lamannya MK. Itu ya para pemohon, terima kasih. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Prof. Marsyanda atas pendalamannya. Jadi seperti itu ya para pemohon dan juga kuasa hukumnya, nanti bisa disempurnakan di bagian kewenangannya. Kemudian bisa ditambahkan juga terkait kedudukan hukum dan juga bagian konstitusionalnya. Seperti itu ya para pemohon dan kuasa hukum. Baik yang mulia. Saya kira ini saja yang bisa kami bertiga sampaikan. Permisi Bu Panitera, untuk sidang selanjutnya bisa dijadwalkan pada tanggal berapa? Bisa di tanggal 12 November 2020. Baik, terima kasih. Jadi untuk para pemohon dan juga kuasa hukumnya, Anda diberikan waktu sampai dengan tanggal 12 November untuk memperbaiki permohonan saudara. Dengan ini sidang ditutup. Sidang dalam nomor perkara 151/PU/22 Romawi/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon yang hadir silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat sore Yang Mulia. Perkenalkan saya Muhammad Rafiq Sebulah. Perkenalkan saya Ayana Sota, selaku kuasa hukum para pemohon atas nama saudara Besar Prasetyo dan saudari Yvonne Sri Putar. Kami dalam sidang kali ini Yang Mulia. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara sudah memperbaiki permohonannya. Sudah yang mulia, kami sudah melakukan perbaikan dari sidang yang pertama pada tanggal 30 Oktober kemarin. Kurang lebih ada 9 perbaikan yang sudah kami ajukan. Baik, kalau begitu silakan disampaikan untuk perbaikan-perbaikannya. Kemudian nanti untuk petitumnya bisa dibacakan secara keseluruhan. Silakan. Baik yang mulia. Baik, yang pertama itu mengenai formatik atau mengenai format. Yang pertama mengenai perihal, sudah kami tambahkan juga bahwa yang diujikan hanya kata dan.
pada akhir kalimat butir B dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kemudian yang kedua, kami sudah mengganti setiap kata frasa menjadi kata, mengingat yang kita ujikan hanya kata dan bukan frasa. Kemudian yang ketiga adalah mengenai urutan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah kami sesuaikan lagi. Kemudian masuk dalam materi yang mulia, yang kami tambahkan itu mengenai bagian legal standing, yaitu kualifikasi. Kami menambahkan sedikit saja, di mana kami mempertegas bahwa para pemohon adalah sama-sama warga negara Indonesia, sehingga sudah pasti data kami akan diproses oleh instansi pemerintah, baik untuk pelayanan publik ataupun keperluan administrasi negara. Kemudian kami juga menambahkan di bagian konstitusional, kami melihat bahwa kami sebagai para pemohon yang sama-sama juga merupakan subjek data pribadi, itu pasti datanya akan dikelola oleh pengendali data dan prosesor data, tidak terkecuali pengendali data dan prosesor data yang melakukan aktivitas pemrosesan yang berisiko tinggi atau high risk sebagaimana yang diatur dalam butir A, B, atau C pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PDP. Kemudian, sehingga dengan melihat kemungkinan yang sangat tersebut, maka kita melihat perlindungan yang sifatnya lebih dengan adanya kehadiran PPDP itu sifatnya esensial dalam hal ini. Dan apabila menggunakan kata dan pada akhir kalimat butir B pasal 53 ayat 1, maka itu akan mempersempit cakupannya, sehingga menjadi tidak wajib para pengendali dan persoalan data yang melakukan aktivitas HRS tersebut. Nah, kami melihat bahwa dengan ini dapat mengancam perlindungan data data pribadi kita. Jadi untuk kerugiannya itu masih potensial ya? Betul yang mulia, kita mendalilkannya potensial. Baik, silakan dilanjutkan. Kemudian di bagian kerugian konstitusional yang sudah kami tambahkan, di posisi di bagian A-nya, kami juga sudah menambahkan sedikit argumentasi filosofi, baik mengenai bagaimana undang-undang PDP di Indonesia. Kami melihatnya dari tujuan negara Indonesia pada alinea keempat pembukaan undang-undang dasar, yaitu untuk melindungi segenap bangsa. Kemudian termasuk kewajiban negara untuk melindungi yang namanya data pribadi, termasuk data pribadi para pemohon dalam ini yang mulia. Kemudian, kami juga mengutuk sedikit prinsip yang bernama konstitusionalisme digital, di mana kami melihat bahwa dalam perkembangan era digital sekarang, pengendali data yang punya kewenangan sebesar itu terhadap data pribadi masyarakat sudah bisa disamakan dengan aktor negara. Jadi, dalam hal ini, prinsip konstitusionalisme harus dikembangkan menjadi konstitusionalisme digital, di mana aktor negara yang mempunyai kewenangan sangat besar karena memiliki data pribadi harus dibatasi kekuasaannya atau harus diawasi. Ini semata-mata hanya untuk dibatasi karena untuk melindungi hak-hak dari warga negara atau dalam hal ini adalah subjek data pribadi. Kemudian yang kedua dari terakhir yang mulia, kami juga sudah menambahkan sedikit perbandingan negara. Kami melihatnya dari 4 negara. Yang pertama Singapura, Thailand, Malaysia, dan juga Korea. Selain dari negara, kami juga sudah membandingkan dengan instrumen internasional pada level Uni Eropa, yaitu GDPR atau General Data Protection and Regulation, yang dimana GDPR ini merupakan gold standard dalam dunia internasional mengenai regulasi PDP, di mana GDPR banyak dijadikan sebagai acuan dalam rumusan undang-undang PDP di banyak negara, termasuk Indonesia sendiri yang mulia. Kemudian kita dapat melihat mengapa GDPR ini menjadi model law dari undang-undang PDP di Indonesia, karena banyak pasal dalam undang-undang PDP di Indonesia yang mirip sekali dengan GDPR. Tidak lain tidak bukan adalah pasal 53 ayat 1 itu sendiri. Namun, jika kita ada lebih detail lagi dalam GDPR, tepatnya pada pasal 37 angka 1, disebutkan bahwa penggunaan mengenai kewajiban penunjukan ke PDP itu menggunakan kata or, atau jika dalam bahasa Indonesia itu adalah atau. Sedangkan di dalam pasal 53 ayat 1, undang-undang PDP menggunakan kata dan. Pakai kata dan kan? Betul yang mulia. Sehingga kita bisa melihat bahwa baik dari perbandingan negara ataupun dari instrumen GDPR, opsinya hanya 2. Jika tidak menggunakan kata or, maka dia mewajibkan seluruh pengendali data untuk melakukan penunjukan ke PDP, sehingga skupnya lebih luas, baik or maupun semua Indonesia. Dan yang kemudian dalam posisi bagian terakhir, kami sudah memasukkan data mengenai kebocoran data yang terjadi di PDNS. Namun kami mempertegas argumentasi mengenai kerugian negara yang dapat timbul. Dari sana kita bisa melihat 2 kerugian negara yang mulia. Yang pertama dari faktor atau dari aspek finansial, di mana negara harus membayar ganti rugi atau tebusan kepada hacker. Kemudian yang kedua, juga berhentinya terhambat atau bahkan sampai berhentinya peran administrasi. Dari kasus PDNS kita bisa melihat bahwa di saat terjadi serangan cyber, maka administrasi imigrasi atau peran publik imigrasi itu berhenti sampai beberapa hari yang mulia. Kami melihat kerugian negaranya di dalam aspek tersebut. Sekian yang mulia, perbaikan penggunaan yang kami ajukan. Baik, kalau begitu silakan untuk berikutnya bisa dibacakan secara keseluruhan, Pak. Baik yang mulia, petitum berdasarkan seluruh dalil para pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan para pemohon di atas, maka
2. Menyatakan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 yang menyatakan pengendali data pribadi dan personal data pribadi wajib untuk menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal a. Pemeriksaan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik. B. Kegiatan penting pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan atau tujuan yang memerlukan pemantauan teratur dan sistematis terhadap data pribadi yang skala besar. Dan C. Kegiatan penting pengendali data pribadi terdiri dari pemeriksaan data pribadi yang skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan atau data pribadi berkaitan tindak pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengendalian data pribadi dan personal data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal a. Pemeriksaan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik. B. Kegiatan ini memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi yang skala besar dan atau kegiatan inti pengendalian data pribadi terdiri dari pemeriksaan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan terdahulunya. Ex Ketua Ibu. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Jadi di sini saudara meminta supaya dimaknai ditambahkan garis miring atau ya? Betul ya mulia. Baik. Kemudian di sini saudara juga mengajukan alat bukti P1 sampai dengan P12, betul? Betul ya mulia. Kalau begitu silakan untuk pemohon dan juga kuasa hukum bisa maju ke depan untuk memeriksa alat bukti yang diajukan. Silakan. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Oleh karena alat bukti sudah diverifikasi dan juga sudah lengkap, maka dengan ini disahkan P1 sampai dengan P12. Dari pemohon atau kuasa hukumnya, apakah ada yang mau ditambahkan? Baik, kalau begitu terima kasih atas permohonan perbaikan yang telah diajukan. Setelah ini pemohon tinggal menunggu kabar dari kepaniteraan terkait tindak lanjut dari perkara ini. Dengan ini sidang ditutup. Hadirin sekalian, para pihak dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Para pihak dimohon untuk berdiri. Majelis hakim masuki ruang persidangan. Sidang dalam nomor perkara 151 garing PUU strip 22 Romawi garing 2024 dengan ini
pagi Yang Mulia Hakim Konstitusi, perkenalkan saya Muhammad Andreas Bula dan dilihatkan saya Arya Nawang Soka selaku kuasa hukum para pemohon dari Pasal 151 tahun 2024 atas nama Saudara Krisna Prasetyo dan Saudara Vicky Felicia Buta hadir dalam persidangan kali ini Yang Mulia. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Baik, kemudian dari DPR silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya Syafir Nafi Syari dengan rekan saya Nazif Al-Rahman hadir dalam persidangan yang mulia. Baik. Kemudian dari pemerintah atau presiden silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Yang Mulia. Yang hadir dari pemerintah, saya sendiri ada Wafisan Mahfudlah dari perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang nantinya akan membacakan keterangan dari Presiden Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi agenda persidangan kita pada hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan DPR dan juga Presiden. Berdasarkan laporan dari persidangan telah hadir atau yang memberikan keterangan dari DPR ada Ibu Dr. Syafitri Novia Asyari SHMH, betul? Betul Yang Mulia. Kemudian ada Bapak Nazif Rahman SHM, betul? Betul Yang Mulia. Kemudian dari pihak pemerintah ada Bapak Ainur Rafisam Abdul Aziz SHMH, betul? Betul Yang Mulia. Baik, oleh karena itu yang pertama saya silakan kepada DPR untuk memberikan keterangannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Keterangan DPR RI atas permohonan uji materi PDP terhadap Kementerian RI tahun 1945 dalam perkara nomor 151/PU/22 Romawi 2024 Jakarta 7 Mei 2025 kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat berdasarkan pasal 1751 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, pimpinan DPR RI mewakilkan untuk hadir dalam persidangan hari ini Syafitri Novia Asyari nomor anggota 376 dan Nazif Al-Rahman nomor anggota 398 untuk selanjutnya disebut sebagai DPR RI. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 001/PU/PAN-MK/PS-04/2025 tentang 25 April 2025 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materi PDP terhadap Kementerian RI tahun 1945 yang diajukan oleh Felicia Buta dan Krisna Prasetyo untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon. Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materi PDP terhadap Kementerian RI tahun 1945 dalam perkara nomor 151/PU/22 Romawi 2024 sebagai berikut. 1. Ketentuan PDP yang dimohonkan pengujian terhadap Kementerian RI tahun 1945 dalam perbaikan permohonan akwo. Para pemohon mengajukan pengujian material terhadap kata dalam tanda kutip dan pada kalimat pasal 53 ayat 1 huruf B PDP yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut yang dibacakan Yang Mulia. Kami langsung ke halaman 5. 2. Keterangan DPR RI terhadap dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. DPR RI dalam menyampaikan pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon sebagai berikut yang dibacakan Yang Mulia. 3. Keterangan DPR RI terhadap pokok permohonan. 1. Bahwa para pemohon mendalilkan konstruksi pasal 531 PDP yang dirumuskan secara kumulatif telah mempersempit cakupan organisasi pengendali data dan prosesor data yang diwajibkan melakukan PPDP. Terhadap dari para pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut. A. Bahwa perlindungan data pribadi berdasarkan PDP merupakan hal yang harus dilakukan tidak hanya oleh pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, melainkan juga wajib dilakukan oleh subjek data pribadi. B. Bahwa pengaturan tentang data pribadi sangat diperlukan akan mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman, dan keamanan data pribadi. Cara umum pengaturan data pribadi adalah untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan akan perlindungan data pribadi individu dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah. C. Bahwa pengaturan dalam PDP membedakan antara pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 dan angka 5 PDP, pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sedangkan prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Meski demikian, keduanya memiliki kewajiban perlindungan data pribadi berdasarkan ketentuan dalam UU PDP. B. Bahwa pasal 34 UU PDP mengatur mengenai data pribadi wajib melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi memiliki potensi berisiko tinggi terhadap subjek data pribadi. Adapun pemrosesan data pribadi yang dimaksud meliputi yang lebih dibacakan Yang Mulia. Penilaian dampak perlindungan data pribadi yang mana terlebih lanjut dalam peraturan pemerintah pasal 34 ayat 3 UU PDP.
Proses pembentukan peraturan pemerintah tersebut dapat diikuti melalui tautan. Kami sebutkan dalam pandangan ini yang mulia, hingga saat ini peraturan pemerintah lain yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang telah diundangkan adalah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Bahwa ketentuan pasal 34 PDP mengatur mengenai cakupan kegiatan pemrosesan data pribadi yang memiliki potensi risiko tinggi. Sedangkan pasal 531 PDP mengatur mengenai kewajiban bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi untuk menunjuk atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Dengan demikian, meskipun pengaturan dalam kedua pasal tersebut berkaitan, pengaturan dalam pasal 531 PDP tidak mengacu pada ketentuan pasal 34 karena jelas keduanya memiliki konteks pengaturan yang berbeda. Bahwa jelas terdapat perbedaan pengaturan antara pasal 340 PDP dengan pasal 531 PDP, sehingga kedua pasal tersebut tidak dapat dibandingkan. Terlebih lagi, PDP merupakan peraturan baru mengenai perlindungan data pribadi yang mencakup kegiatan dalam dimensi digital di Indonesia, sehingga tidak tepat jika ketentuan pasal 531 PDP dikatakan mempersempit cakupan pengendali data dan prosesor data yang wajib menuju ke PDP. Bahwa berdasarkan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan PUU, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah data bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asal sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam rumusan maupun cara penulisan. Bahwa pengaturan yang ada dalam pasal 40 PDP dirumuskan dengan bentuk tabulasi yang dimaksudkan sebagai suatu rincian yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membaca peraturan tersebut, bukan untuk ditafsirkan sebagai perihal yang harus dilaksanakan secara kumulatif. Untuk rumusan seperti ini telah mengikuti kaidah teknik penyusunan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan nomor 85 lampiran kedua Undang-Undang Pembentukan PUU yang menyatakan bahwa jika satu pasal atau ayat memuat rincian selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. Di dalam Akta 85 lampiran 2 UU Pembentukan PUU bahkan diberikan contoh teknik perumusan yang dapat dianalogikan dengan rumusan yang diujikan dalam perkara akuo dengan contoh sebagai berikut. Contoh rumusan tabulasi pasal 28 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi A Presiden, B Wakil Presiden, dan C pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Berdasarkan contoh rumusan tersebut, meskipun menggunakan kata dan pejabat Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain harus kumulatif bersama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Atau ketika misalnya hanya huruf A saja yaitu Presiden, atau huruf B saja yaitu Wakil Presiden, tidak diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Fakta rincian dari contoh tabulasi tersebut adalah Presiden juga tetap wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi. Demikian juga Wakil Presiden dan pejabat negara yang lain masing-masing wajib menggunakan bahasa resmi. Bahwa berdasarkan contoh rumusan wajib tersebut, semua yang ada di dalam tabulasi adalah sebagai rincian, bukan berarti harus digabung terlebih dahulu secara kumulatif baru wajib. Dan terdapat pula contoh rumusan syarat di mana semua yang ada di tabulasi harus dipenuhi secara kumulatif untuk dapat dikatakan memenuhi syarat. Untuk selanjutnya kami bacakan oleh kakak saya dan sebagai orang yang Baik, saudara silakan bisa dilanjutkan keterangannya. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang telah diberikan. Saya lanjutkan. C. Berdasarkan penjelasan tersebut, jika diterapkan ke dalam pasal akuo, maka pemaknaannya sebagai berikut. Rumusan pasal akuo: 1. Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal A. Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik. B. Kegiatan ini pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dalam skala besar. Dan C. Kegiatan ini pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. Maka yang tepat dari rumusan pasal akuo adalah huruf A, huruf B, dan huruf C yang terbentuk tabulasi merupakan suatu rincian yang berdiri sendiri sebagai suatu hal yang untuk wajib menuju ke PDP. Oleh karena itu, dalil para pemohon yang pada intinya makna huruf A, huruf B, dan huruf C harus terpenuhi secara kumulatif untuk wajib menuju PDP dalam pemaknaan yang tidak tepat. 2. Bahwa para pemohon mendalilkan penggunaan kata dan dalam pasal akuo membuat para pemohon merasa data pribadi miliknya tidak terlindungi dengan baik apabila data pribadi dikelola atau diproses oleh organisasi pengendali data dan prosesor data yang melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi berisiko tinggi atau high risk data processing activity, namun tidak diawasi secara lebih dalam patokan terhadap UU PDP. Terhadap dari para pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut. A. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 14 UU akuo
Pengaturan terhadap hak subjek data atas data pribadinya telah diupayakan dalam memberikan perlindungan terhadap hak subjek data pribadi dalam kegiatan pengelolaan data pribadi. Dengan demikian, pengelolaan data pribadi untuk tujuan apapun supaya dikecualikan dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 dan pasal 15 UU PDP membutuhkan kesadaran kepentingan pribadi subjek data pribadi atas perlindungannya dan pemenuhan hak-haknya atas data pribadinya. B. Dalam rangka perlindungan data pribadi berdasarkan pasal 34 UU APO, selain kesadaran subjek data pribadi atas keamanan dan data pribadinya, pengendali data pribadi juga diwajibkan melakukan pengelolaan data pribadi dengan memperhatikan keamanan subjek data pribadi melalui ketentuan kewajiban untuk melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko tinggi terhadap subjek data pribadi. Dengan potensi dampak yang timbul terhadap subjek data pribadi atas pengelolaan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi merupakan upaya untuk memenuhi tanggung jawab pengendali data pribadi terhadap data pribadi yang dipercayakan padanya untuk dikelola guna kepentingan subjek data pribadi. Dan sebagai proses evaluasi risiko dan potensi bahaya yang timbul dari pemrosesan data pribadi serta upaya mitigasi untuk meminimalkan risiko tersebut termasuk hak subjek data pribadi dan kepatuhan terhadap UU APO penjelasan pasal 34 ayat 1 UU PDP untuk huruf C, huruf D dan huruf E yang telah dibacakan yang mulia. Kami langsung ke huruf F. Bahwa studi dari Stanford University dan Asia tahun 2020 menemukan bahwa 80% kebocoran data diakibatkan oleh kelalaian manusia yang dapat disalahgunakan untuk aktivitas yang merugikan seperti pinjaman online ilegal, pembobolan rekening, hingga peretasan atau hacking. Tingginya ancaman terhadap keamanan data pribadi seiring meningkatnya perkembangan teknologi dalam transaksi digital tentunya menjadi perhatian dan kewaspadaan subjek data pribadi selaku pemilik data pribadi dan pengelola data pribadi, inkasu, pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi. Kelalaian ini tentunya dapat dilakukan oleh subjek data pribadi maupun pengelola data pribadi, namun dengan adanya sanksi terhadap kelalaian dan pelanggaran terhadap pengelola data pribadi dalam UPP diharapkan dapat mencegah terjadinya kelalaian dan pelanggaran tersebut dari sisi pengelola data pribadi. B. Bahwa terkait dengan subjek data pribadi di Indonesia, Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kata Data Insight tahun 2021 menemukan pemahaman masyarakat terkait data pribadi umum berada di tingkat sedang dan implementasinya tergolong kurang. Dengan demikian, himbauan-himbauan terhadap perlindungan data pribadi dan sosialisasi pentingnya perlindungan data pribadi harus dilakukan dengan lebih baik dan efektif guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap data pribadi. Untuk huruf H sampai dengan huruf L dianggap telah dibacakan media, kami langsung ke huruf M. Bahwa regulasi yang baik tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya kesadaran masyarakat dan budaya hukum yang baik. Oleh karenanya, dalam perlindungan data pribadi ini, DPR RI mengimbau adanya upaya peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya terhadap data pribadinya dan ancaman yang ada, sehingga masyarakat lebih hati-hati terhadap keamanan data pribadinya masing-masing. Samping itu, pengelola data pribadi harus memenuhi ketentuan yang ada dalam UU APO dalam melakukan pengelolaan data pribadi dan aparat penegak hukum juga harus mendukung upaya penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi. 3. Bahwa para pemohon mendalilkan pengaturan data protection officer dalam GDPR (General Data Protection Regulation) yang berlaku di Uni Eropa dan dalam regulasi perlindungan data pribadi di beberapa negara lain menentukan bahwa kriteria penunjukan DPO (Data Protection Officer) dilakukan dengan pemenuhan kriteria yang bersifat alternatif dengan digunakannya kata or atau yang berarti atau. Terhadap Selanjutnya bisa dibacakan. Silakan langsung masuk ke bagian berikut, Pak. Baik, yang mulia. Ketum DPR RI. Demikian keterangan DPR RI disampaikan. Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan, kiranya yang mulia dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing hingga permohonan APO harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal 53 ayat 1 UU PDP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tentang memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex apo et uno. Demikian keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Syafitri dan juga Pak Nazif selaku perwakilan dari DPR karena sudah menyampaikan keterangannya di persidangan yang terbuka untuk ini ya. Mungkin nanti akan ada pendalaman dari Majelis Hakim, tetapi sebelum itu saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Arif Rofi selaku perwakilan dari pemerintah untuk menyampaikan keterangannya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi
Yang kami hormati perwakilan dari DPR RI, yang kami hormati perwakilan dari para pemohon, yang kami hormati juga Bapak Ibu sekalian. Izinkanlah saya, Ainur Rofi Samudullah, staf ahli bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Digital, mewakili kuasa Presiden Republik Indonesia, membacakan keterangan Presiden dalam perkara pengujian Undang-Undang Register Perkara Nomor 151 dari PUU 2022 Romawi dari 2024. Yang naskah tertulis beserta alat buktinya kami sampaikan ke Panitraan Mahkamah Konstitusi pada Senin 5 Mei 2025. Perkenalkanlah kami baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dan untuk atas nama Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya disebut pemerintah menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian material ketentuan pasal yang telah dibacakan atau diajukan oleh para pemohon. Selanjutnya, perkenalkanlah pemerintah menyampaikan keterangan permohonan pengujian UU PDP sebagai berikut. Pokok permohonan pemohon yang dibacakan yang mulia, kemudian kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam perkara aku ini, izinkanlah pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Menurut pemerintah, para pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi atau tidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat pemberlakuan pasal 53 ayat 1 huruf B UU PDP yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut. Ketentuan mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dianggap dibacakan yang mulia. Berikut tanggapan pemerintah atas uraian kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Pemerintah berpendapat para pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan pada intinya sebagai berikut. Pertama, dalil kerugian para pemohon bukanlah potensi, apalagi aktual, melainkan asumsi para pemohon semata. Kedua, bahwa kerugian yang didalilkan para pemohon dengan pemberlakuan pasal 53 ayat 1 UU PDP tidak ada korelasi langsung dengan tidak terlindunginya data pribadi para pemohon. Pasal 53 ayat 1 UU PDP mengenai penunjukan PPDP atau dalam praktiknya dikenal dengan Data Protection Officer atau DPO adalah ketentuan bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang mana fungsi PPDP atau DPO sebagaimana penjelasan pasal 53 ayat 1 UU PDP adalah untuk memastikan kepatuhan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi atas prinsip perlindungan data pribadi dan mitigasi resiko pelanggaran perlindungan data pribadi. Adanya karet dan garing atau sekalipun dalam pasal 53 ayat 1 UU PDP tidak berdampak pada perlindungan data pribadi bagi para pemohon yang telah dengan tegas diatur secara holistik dalam UU PDP melalui pasal-pasal yang lain. Ketiga, para pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan untuk kerugian yang diderita, baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau tidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagaimana akibat berlakunya pasal 53 ayat 1 UU PDP, sehingga tidak diketahui hak dan kepentingan hukum para pemohon yang mana telah dirugikan dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 UU PDP. Berdasarkan hal di atas, pemerintah berpendapat para pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana dalam ketentuan yang dianggap telah dibacakan yang mulia. Berikut keterangan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Huruf A, landasan filosofis dianggap dibacakan yang mulia, yang pada intinya UU PDP hadir untuk memperkuat perlindungan terhadap HAM yang ada di Indonesia. Huruf B, asas dan tujuan dianggap dibacakan yang mulia. Huruf C, arah pengaturan dianggap dibacakan juga yang mulia. Huruf D, keterangan pemerintah terkait dengan pokok permohonan pemohon bahwa menurut pemohon pasal 53 ayat 1 huruf B UU PDP bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selengkapnya sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang mulia. Terhadap pokok permohonan para pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa dengan penggunaan kata dan pada akhir butir B pasal 53 ayat 1 UU PDP, hal ini berarti kriteria penunjukan PPDP merupakan kriteria yang bersifat kumulatif, yang artinya pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi baru diwajibkan untuk menunjuk PPDP apabila memenuhi seluruh atau tiga kriteria pada butir A, B, dan C. Pada pasal 53 ayat 1 UU PDP tersebut secara bersamaan atau keseluruhan.
sehingga mempersempit cakupan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi untuk melakukan penunjukan PPDP, sehingga merugikan hak konstitusional para pemohon yang diatur dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. A. UU PDB secara holistik mengatur perlindungan data pribadi, mulai dari definisi, asas, jenis, pemrosesan, termasuk prinsip, pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan data pribadi dan lain sebagainya. B. Berkenaan dengan pihak-pihak UU dalam UU PDB telah diatur pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan data pribadi memiliki peran masing-masing. Yang pertama, subjek data pribadi. Yang kedua, pengendali data pribadi. Yang ketiga, prosesor data pribadi. Keempat, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Kelima, lembaga perlindungan data pribadi. C. Berdasarkan pasal 1 angka 6 UU PDB, subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada intinya melekat data pribadi. Subjek data pribadi ialah individu yang memiliki hak atas perlindungan data pribadi, yang menyerahkan data pribadinya untuk diproses oleh pengendali data pribadi. Itu semua dasar hukum, Pak. Mungkin bisa langsung ke huruf I saja ya. Baik, Yang Mulia. Hal yang terurai dalam huruf A sampai dengan huruf A, keterangan pemerintah ini merupakan bentuk layering perlindungan data pribadi yang saling terikat satu sama lain. Dalam pelaksanaannya terdapat unsur pendukung bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, yaitu pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi, PPDP atau dikenal dengan Data Protection Officer atau DPO. Huruf C. Pasal 53 ayat 1 UU PDB mengatur mengenai pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi atau dalam PPDP atau DPO merupakan komplementer atau pendukung bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dengan melaksanakan perlindungan data pribadi. Pada pokoknya, PPDP atau DPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 53 ayat 1 UU PDB merupakan seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi dengan tanggung jawab menjaga kepatuhan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi atas pemenuhan ketentuan dan mitigasi penyelenggaraan dalam UU PDB. Huruf K. Pasal 53 ayat 1 UU PDB merupakan bentuk rincian terhadap jenis kegiatan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang mewajibkan untuk menunjuk atau menugaskan PPDP atau DPO, yakni dalam hal pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi melaksanakan kegiatan. Selebihnya dianggap sudah dibacakan, Pak. Baik, Yang Mulia. Sehingga ada pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang menjalankan kegiatan tersebut harus memiliki PPDP atau DPO. Lebih lanjut, bagaimana pemerintah telah menjelaskan sebelumnya terhadap kegiatan selain yang telah ditentukan pasal 53 ayat 1 UU PDB. Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi tetap wajib melakukan perlindungan data pribadi yang di bawah kendalinya dikelola atau diproses dengan garing atau tanpa PPDP yang khusus ditunjuk untuk memastikan kepatuhan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi atas prinsip perlindungan data pribadi dan mitigasi resiko pelanggaran perlindungan data pribadi yang termuat dalam poin L sampai dengan M. Baik, akan saya lanjutkan. Kami lanjutkan ke huruf N. Hal ini juga bersesuaian dengan European General Data Protection Regulation atau EDPR yang menjadi referensi pembentukan UU PDB. Yang mana apabila memperhatikan petunjuk teknis EGDPR yaitu European Data Protection Board atau EDPB Guideline on Data Protection Officer, maka pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang terkena kewajiban atau mandatory designation menunjuk PPDP atau DPO, yakni kegiatan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang tabel-tabel dianggap dibacakan saja, Pak. Langsung ke huruf I ya. Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan ke huruf D. Kemudian Komisi Eropa dalam menerjemahkan EDPB Guideline on Data Protection Officer juga memberikan klasifikasi kegiatan yang mewajibkan atau tidak mewajibkan penunjukan PPDP atau DPO oleh pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Selebihnya tinggal dibacakan Yang Mulia. Pada pokoknya yang wajib penunjuk PPDP atau DPO apabila kegiatan utamanya melibatkan proses pemrosesan data sensitif dalam skala besar atau melibatkan pemantauan individu secara berkala dan sistematis dalam skala besar. Dalam hal itu, pemantauan perilaku individu mencakup semua bentuk pelacakan dan pembuatan software di internet, termasuk untuk tujuan penelitian perilaku administratif publik selalu memiliki kewajiban untuk menunjuk DPO, kecuali untuk pengadilan yang bertindak dalam kapasitas judisial. Baik, untuk selebihnya bisa dianggap sudah dibacakan, Pak. Silakan langsung masuk ke keterangan
Baik, oleh karena itu pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. A. Bahwa untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib memiliki dasar dalam pemrosesannya, sebagaimana diatur dalam pasal 20 UU PDP yang menyatakan dapat dibacakan. Ya. Lebih lanjut, norma dalam pasal 24 UU PDP dinyatakan dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Pengendali dinyatakan dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Pengendali data pribadi wajib menunjuk bukti persetujuan yang telah diberikan oleh subjek data pribadi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengendali data pribadi wajib memiliki dasar untuk melakukan pemrosesan data pribadi serta wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh subjek data pribadi secara akun rasio tanpa persetujuan subjek data pribadi. Pengendali data pribadi tidak memiliki dasar dalam pemrosesan data pribadi. Huruf B, UPDP juga telah mengatur mengenai hak dari subjek data pribadi, yakni Angka 1 sampai dengan 10 dianggap dibacakan, Pak. baik ya, ya kami Huruf C ya, Pak. baik kami lanjutkan ke huruf C. Bahwa untuk memastikan efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam UPDP pasal 58 UPDP mengamanatkan pembentukan lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab kepada Presiden dan ditetapkan melalui peraturan Presiden. Huruf D, lebih lanjut untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga PPDP diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 60 UPDP antara lain untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi dan menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan atau prosesor data pribadi. Huruf E. Baik, Pak, selanjutnya bisa dianggap sudah dibacakan. Silakan langsung masuk ke bagian petitum. Baik, yang mulia. Kami lanjutkan ke dalam petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, pemerintah memohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan bahwa permohonan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kedua, menolak permohonan pengujian pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. Ketiga, memeriksa keterangan Presiden secara keseluruhan. Keempat, menyatakan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dalam hal yang mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bisa diambil ex aequo et bono. Atas perhatian yang mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini keterangan saudara memang tidak ada halaman ya? Tidak ya mulia. Tadi saya mau memberikan komentar supaya nanti dikoreksi, terutama kalau nanti saudara memberikan keterangan tambahan jika ada permintaan dari majelis hakim. Selanjutnya dari majelis hakim apakah ada? Baik, silakan yang mulia Dr. Fatihan. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Ini saya tunjukkan ke pemerintah ya terkait dengan pasal 53 ayat 1 UUD. Di sini kan ada 3 variabel yang dipasangkan itu menjadi kumulatif. Nah, kita kan memiliki alur pikirnya pemohon dulu yang menganggap dia dirugikan hak konstitusionalnya apabila dilakukan secara kumulatif. Dan inginnya pemohon itu dilakukan secara alternatif dalam bentuk frasa dan atau kan begitu supaya terlindungi. Karena memang kalau kita lihat dampaknya di variabel yang huruf E, huruf A, huruf B, huruf C ini akan berdampak pada penunjukan pejabat perlindungan data pribadi dan penjatuhan sanksi. Nah, artinya apa? Artinya kalau di 3 unsur tadi terpenuhi baru bisa melakukan penjatuhan sanksi. Nah, pertanyaan saya dari pemerintah tolong dielaborasi lebih jauh ya, apakah variabel tadi merupakan variabel yang dependen atau dia merupakan variabel yang independen? Sebab itu nanti akan dapat diketahui apakah ini pemohon itu mestinya pakai dan atau memang pakainya dan garis miring atau. Karena kalau kita lihat di Bureau Data Protection Board datanya tadi kan jelas itu mencatatkannya secara boundaries. Tetapi di undang-undang ini dia menarasikan dalam satu bentuk kalimat kan begitu. Nah, di sini saja sudah kelihatan kalau memang ini rujukannya di Bureau Data Protection Board datanya tadi. Nah, kira-kira itu dia ya sebagai penelitiannya. Baik, mungkin ada tambahan lagi dari yang mulia Dr. Fatihan. Terima kasih, Bu Ketua. Ini sedikit saja ya.
kegiatan yang wajib menuju PPDP atau DPO dan tidak dimaksudkan sebagai pengaturan yang kumulatif atau alternatif. Kira-kira maksudnya apa Pak Pemerintah? Tidak kumulatif tapi juga tidak alternatif. Tolong dijelaskan. Karena memang ini soalnya satu kata Pak Pemerintah. Tetapi kan di mana-mana kalau dalam penjelasan seperti ini kan jelas itu kumulatif. Tapi kata Pak Pemerintah di sini tidak kumulatif dan juga tidak alternatif. Nah ini tolong dijelaskan ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Fathana atas pendalamannya. Kemudian dari pemohon apakah akan mengajukan ahli? Dari pemohon tidak akan mengajukan ahli yang mulia. Baik, kemudian saksi? Saksi yang mulia. Baik, kemudian dari DPR apakah akan mengajukan saksi atau ahli? Dari DPR tidak ada yang mulia. Baik, kemudian dari pemerintah? Dari pemerintah kita akan mengajukan ahli yang mulia sebanyak 2 orang. Baik, kalau begitu silakan nanti untuk keterangan dan juga CV-nya bisa diserahkan ke pihak kepaniteraan ya. Baik yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditutup. Sidang dalam nomor perkara 151 garing PUU Strip 22 Romawi garing 2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak yang hadir silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat sore yang mulia hakim konstitusi. Perkenalkan saya Abdullah Fias Bula. Lanjutkan saya Arya Nawang Soka selaku kuasa hukum para pemohon dari perkara 151 tahun 2024 atas nama saudara satu-satunya dan saudara Ibu Polisi dan Bukan pada sidang kali ini yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian dari pihak pemerintah silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih yang mulia. Dari pihak pemerintah saya sendiri Ainur Rahman Abdullah di staf ahli hukum Kementerian Komunikasi dan Digital yang hadir dalam persidangan kali ini. Terima kasih yang mulia. Baik, jadi agenda persidangan kita pada hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan ahli dari Presiden, betul? Betul ya, Pak? Baik. Kalau begitu, petugas sidang silakan hadirkan ahli. Baik, yang mulia. Baik, selamat sore Ibu dan juga Bapak. Silakan bisa duduk. Apakah hari ini Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat? Sehat, ya, Bu, ya. Baik, jadi hari ini Anda dihadirkan dalam persidangan sebagai seorang ahli. Nanti Anda bisa menyampaikan keterangan saudara ya. Tapi sebelum itu saudara akan disumpah terlebih dahulu. Silakan saudara bisa maju ke depan. Disumpah bisa dibantu. Kemudian yang mulia Dr. David bisa dibantu juga. Saudara ahli, apakah saudara kenal dengan Pak Muhammad? Tidak kenal ya, Bu, ya. Apakah ada hubungan sejarah atau tidak? Tidak ada, Bu, ya. Saudara bersumpah dalam agama apa? Agama Kristen ya, Bu. Baik, saudara bisa angkat tangan sebelah kanan, sejajar dengan telinga, kemudian membentuk huruf V dan tangan kiri menyentuh Alkitab. Kemudian ketika kata-kata saya, demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya daripada yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Bisa menurutkan dan diri. Baik, sebelumnya saya periksa terlebih dahulu ya. Benar ini dengan Ibu Teresa Iman Sidabuta? Benar, ya. Kemudian dengan Bapak Antonius Kristal Prasetyo, betul? Benar ya, Bu, ya. Baik, jadi untuk yang pertama mungkin saya akan mengajukan pertanyaan dulu kepada Ibu Teresa. Nanti mungkin bisa dijawab sesuai dengan keahlian saudara ya. Jadi pertanyaan dari saya adalah bagaimana makna penggunaan frasa dalam hal menggunakan rumusan dan dengan rincian yang sifatnya itu tabulasi. Kemudian bagaimana kaitannya dengan angka 85 lampiran 2 UU P3 dan dalam kondisi atau rumusan seperti apa kata dan pada rincian tabulasi itu tetap bersifat alternatif. Silakan saudara bisa dijelaskan. Terima kasih Yang Mulia, saya Prof. Dr. Teresa Iman Sidabuta, SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada hari ini saya akan menyampaikan keterangan saya berdasarkan pertanyaan dari Majelis Ketua Majelis. Dalam hal dalam peraturan perundang-undangan itu lazim digunakan
tabulasi serta menggunakan konjungsi dan, maka secara gramatikal dan sistematik itu mengidentifikasikan syarat kumulatif yang mana semua unsur dalam tabulasi harus terpenuhi supaya memicu konsekuensi hukum. Namun perlu dicatat bahwa struktur tabulatif tidak selalu bersifat kumulatif secara mutlak. Hal ini sangat bergantung pada maksud dari pembentuk undang-undang, substansi norma, serta konteks sistemik. Kemudian hubungannya dengan lampiran angka 85 lampiran 2 Undang-Undang P3 yang menyatakan jika satu pasal atau ayat yang membuat rincian unsur selain dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. Hal ini menjelaskan bahwa bentuk tabulasi hanya merupakan gaya atau format untuk memberikan kemudahan kepada pembaca untuk memahami unsur-unsur norma hukum. Jadi tidak menjawab secara langsung apakah unsur tersebut bersifat alternatif atau kumulatif. Jadi penentuan tetap bergantung pada diksi yang digunakan seperti dan atau serta maksud dari tujuan pembentuk norma hukum itu sendiri. Jadi angka 85 lampiran 2 Undang-Undang P3 ini hanya sebagai pedoman format atau bentuk. Kemudian dalam kondisi tertentu kata dan ini dapat ditafsirkan alternatif yakni bermakna atau dalam tabulasi apabila konteks sistemik dalam undang-undang menunjukkan bahwa masing-masing huruf sudah cukup berdiri sendiri dalam kondisi independen. Contohnya itu masing-masing huruf sudah cukup untuk menimbulkan akibat hukum sendiri. Kemudian yang kedua, terdapat tujuan atau ratio hukum ketiga yang jelas yang menyatakan tidak dimaksudkan sebagai akumulasi kondisi, melainkan sebagai tiga kondisi. Lalu ketiga yang mulia, kita dapat melihat dari riwayat pembentukan norma secara eksplisit menyatakan tidak dimaksudkan secara kumulatif, meskipun berdasarnya menggunakan dan. Kemudian yang terakhir, dikhawatirkan terjadi konsekuensi irasional atau bertentangan dengan asas perlindungan hukum apabila dimaknai kumulatif. Contoh dalam praktik, jika satu pasal ditulis dalam hal A terjadi penyalahgunaan kekuasaan, B terjadi pelanggaran hak konstitusional warga negara, dan C terjadi kegagalan negara dalam menegakkan hukum, maka presiden dapat dimaksudkan. Bisa jadi makna dan bersifat alternatif apabila konteks konstitusional sudah menunjukkan bahwa salah satu saja sudah cukup untuk menimbulkan akibat hukum. Mungkin seperti itu keterangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Ibu Teresa atas keterangannya. Silakan saudara bisa kembali ke tempat duduk saudara. Selanjutnya untuk Bapak Anonis mungkin bisa berdiri terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Nanti silakan saudara bisa menjawab sesuai dengan keahlian saudara ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana penggunaan kata dan dalam variabel independen menurut praktik penyusunan perundang-undangan. Kemudian dalam hal ada perbedaan antara original intent dan teknik penyusunan perundang-undangan, mana yang lebih diutamakan. Kemudian bagaimana interpretasi yang bisa dilakukan agar keduanya tetap konstitusional. Silakan bisa dijelaskan. Baik yang mulia, saya Profesor Dr. Antonius Kristal Prasetyo STMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya akan menjawab pertanyaan kuliah. Dalam teknik legislatif drafting, apabila terdapat variabel independen, maka yang pertama, diksi yang lebih tepat untuk digunakan adalah atau. Yang kedua, apabila diksi digunakan untuk variabel independen, maka akan timbul ambiguitas atau kesalahan interpretasi. Yang ketiga, oleh karena itu, apabila penyusun bermaksud untuk membuat terdapat variabel independen, maka diksi yang seharusnya digunakan adalah atau. Namun, kekeliruan penggunaan diksi ini seringkali terjadi karena kecenderungan mengikuti pola formalistik, seperti yang terjadi dalam pasal 53 ayat 1 UPDB. Kemudian terdapat perbedaan antara original intern dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Saya akan jelaskan secara yuridis dan doktrinal terlebih dahulu. Original intern memiliki kekuatan penting dalam penafsiran hukum, terutama dalam membatasi ambiguitas teks norma. Kemudian Mahkamah Konstitusi sendiri dalam berbagai putusannya seringkali merujuk pada risalah pembahasan undang-undang sebagai rujukan intentional constitution. Kemudian, namun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sendiri, di mana yang diatur dalam UU P3 tetap menjadi acuan formalistik dan sistematis yang dapat diandalkan oleh para hakim dan juga para penyusun peraturan perundang-undangan. Kemudian intentional interpretation dapat digunakan agar tetap konstitusional dengan menggunakan penafsiran sistematis dan teologis.
agar tidak menghasilkan norma yang inkonstitusional atau bertentangan dengan prinsip keadilan, prinsip efektivitas, dan prinsip hak asasi. Lalu penafsiran rekonstruktif dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyesuaikan antara teks dan semangat hukum dan seperti yang pernah dilakukan dalam putusan seperti yang sering digunakan dalam kasus dan versus atau seperti dalam putusan MK nomor 27/PU/7/2009 mengenai putusan mengenai pasal 43 ayat 1 UU KPK. Kemudian pendekatan sistematis yang bertujuan untuk memahami norma-norma dalam kaitannya dengan keseluruhan struktur serta logika yang ada dalam UPDB. Dalam pasal 53 ayat 1 sendiri dinyatakan dalam penunjukan pejabat perlindungan data walaupun menggunakan diksi dan di dalam norma tersebut terdapat 3 situasi yang berbeda berdiri sendiri tanpa satu kesatuan syarat. Secara kumulatif, apabila ditafsirkan secara kumulatif, maka hanya entitas yang memenuhi 3 situasi tersebut yang dapat diwajibkan untuk menunjuk pejabat perlindungan data. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak diwajibkan untuk menunjuk pejabat perlindungan data. Hal ini bertentangan dengan tujuan UPDB, di mana tujuan UPDB sendiri yaitu untuk memperluas cakupan perlindungan data diri. Kemudian penafsiran teologis yang berfokus pada rasiologis dari ketentuan melindungi hak subjek data diri dan memastikan akuntabilitas pengendalian atau prosesor data. Jika penunjukan penjabatan hanya diwajibkan apabila 3 kondisi ini terpenuhi, maka hanya entitas dengan resiko tertinggilah yang dapat diwajibkan untuk menunjuk pejabat perlindungan data. Hal ini bertentangan dengan tujuan UPDB. Kemudian penafsiran diksi dan yang bermakna alternatif lebih sejalan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan efektivitas perlindungan data diri. Kemudian penafsiran rekonstruktif yang berdasarkan dalam keterangan pemerintah, di mana dalam proses pembentukan undang-undang UPDB sendiri, di mana agar huruf A, huruf B, dan huruf C saja sudah cukup untuk menunjuk pejabat perlindungan data diri. Adanya penggunaan diksi dan merupakan hasil dari teknik legislatif drafting yang terkadang tidak memenuhi maksud normatif. Oleh karena itu perlu adanya koreksi dengan menggunakan penafsiran rekonstruktif yang menggunakan original intent ketimbang redaksi yang netral. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Antonius atas keterangannya. Silakan saudara bisa kembali ke tempat duduk saudara. Baik, mulia. Baik, jadi ini sudah semua ya untuk keterangannya. Ya, yang mulia. Ya, mulia. Kalau begitu sudah clear ya. Baik, terima kasih kepada saudara ahli karena sudah memberikan keterangannya dalam persidangan muka umum ini. Setelah ini para pemohon tinggal menunggu kabar dari kepaniteraan karena terhadap perkara ini akan segera dijatuhkan putusan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang dalam nomor perkara 151/PUU/22 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi para pihak tadi sudah diabsen oleh bagian kepaniteraannya sehingga mahkamah tidak perlu mengulangi kembali. Di sini kami akan langsung membacakan putusan. Putusan nomor 151/PUU/22 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama
yang diajukan oleh saudara Yukon Sudah Butar dan Kristal Prastio yang selengkapnya dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Dengan ini, membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden, memeriksa bukti-bukti para pemohon dan Presiden, membaca kesimpulan para pemohon dan Presiden, duduk perkara dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Pokok permohonan menimbang bahwa para pemohon mendalilkan kata dan dalam norma pasal 53 1 huruf B Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bertentangan dengan prinsip perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dalil-dalil selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh mahkamah pada pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penyelidikan dan dalilnya para pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberikan dan bukti PK dan 1 sampai dan bukti P12. Selain itu, pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 28 Mei 2025 yang diterima mahkamah pada tanggal 28 Mei 2025 selengkapnya dibuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang digunakan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 7 Mei 2025 dan keterangan tertulis diterima mahkamah pada tanggal 27 Mei 2025 selengkapnya dibuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 5 Mei 2025 yang telah dibuka dalam persidangan mahkamah pada tanggal 7 Mei 2025 dan keterangan tambahan yang diterima mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025 serta menunjukkan alat bukti yang diperintahkan bukti PK1 sampai dengan bukti PK2 dan keterangan tertulis ahli bernama Profesor Dr. Teresa Yvonne Sidabutar, SHMA dan Profesor Dr. Apatius Kristal Prastio, SMK tentang keterangan diterima mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis di tanggal 27 Mei 2025 yang diterima mahkamah pada tanggal 28 Mei 2025 selengkapnya dibuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dan membaca secara sesama permohonan para pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para pemohon, serta kesimpulan tertulis Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah benar putusan kata dan dalam norma pasal 53 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memperstipik kriteria kewajiban menunjukkan PPDB bagi pengendali data dan prosesor data karena aktivitas pemeriksaan data pribadi yang berisiko tinggi sehingga memberikan hak konstitusional para pemohon yakni hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para pemohon tersebut di atas, penting bagi mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya mahkamah akan menjawab dalil para pemohon yang mempersoalkan kata dan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 karena mempersempit kriteria kewajiban penunjukan PPDB sehingga hal ini mengakibatkan pengendalian data dan proses data yang telah memenuhi salah satu atau dua kriteria dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 karena melakukan aktivitas pemeriksaan data pribadi yang berisiko tinggi yang perlu melakukan penunjukan PPDB untuk memberikan pengawasan mengenai kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya justru menjadi tidak diwajibkan menunjuk PPDB sehingga dikhawatirkan tidak dapat memberikan perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkenaan dengan dalil para pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut bahwa data pribadi merupakan data tentang orang perorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Selanjutnya, berkenaan dengan konsekuensi dari melakukan aktivitas pemeriksaan data pribadi berisiko tinggi terhadap subjek data pribadi. Seyogyanya, pengendalian data dan proses data memperoleh pengawasan yang lebih ketat. Oleh karena itu, terhadap pengendalian data dan proses data meskipun hanya memenuhi salah satu dari ketiga syarat Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27
tahun 2022 menjadi penting untuk menuju PPDB. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penting Mahkamah untuk menuju ketentuan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan pemrosesan data pribadi dengan potensi risiko tinggi meliputi a. pengambilan putusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap subjek data pribadi, b. pemrosesan atas data pribadi yang bersifat spesifik, c. pemrosesan data pribadi dalam skala besar, d. pemrosesan data pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap subjek data pribadi, e. pemrosesan data pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data, f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan data pribadi, dan atau g. pemrosesan data pribadi yang membatasi pelaksanaan hak subjek data pribadi berdasarkan kriteria pemrosesan data pribadi sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah ternyata esensi pasal norma aku masuk dalam kategori pemrosesan data pribadi memiliki risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 berkenaan dengan penempatan ketiga unsur atau kriteria dalam norma pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang dimuat dalam bentuk tabulasi dimaksud untuk memudahkan identifikasi kegiatan yang masing-masing berdiri sendiri yang dapat menjadi dasar kewajiban penunjukan PPDB. Tiga unsur atau kriteria dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. Norma pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan rincian unsur atau kriteria yang bersifat independen. Terkait dengan hal ini, pemerintah menyatakan bahwa pemenuhan satu unsur atau kriteria saja sudah cukup untuk menimbulkan kewajiban penunjukan PPDB. Ketentuan pasal 53 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C merupakan kegiatan atau kondisi yang menjadi unsur atau kriteria menunjuk ada tidaknya kewajiban pengendalian data atau personal data pribadi untuk penunjuk PPDB. Sekian. Telah menentukan penggunaan kata atau frasa dalam merumuskan unsur atau rincian dalam tabulasi. A. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimasukkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. B. Jika rincian dalam tabulasi dimasukkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. C. Jika rincian dalam tabulasi dimasukkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Namun demikian, dengan dirumuskannya kata dan sebagai kata penghubung dalam pasal 53 ayat 1 huruf B UU Nomor 27 Tahun 2022 setelah terakhir kalimat kegiatan inti mengendali data pribadi memiliki sifat ruang lingkup dan atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar. Dikhawatirkan para pemohon bahwa apabila unsur atau kriteria pada huruf A, B, dan juga C ketiganya terpenuhi, maka pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam melaksanakan kegiatan pemrosesan data pribadi baru wajib menunjuk PPDB. Sementara itu, jika unsur atau kriteria yang terpenuhi dalam kegiatan pemrosesan data pribadi hanya meliputi satu atau dua unsur saja, maka tidak ada kewajiban bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi menunjuk PPDB. Hal demikian terjadi karena rumusan kata dan tersebut mengandung makna kumulatif. Oleh karena rumusan conditio terminus menyebabkan rumusan kata dan dalam norma pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang yang menegaskan bahwa hal tersebut tidak dimasukkan bersifat kumulatif sebagaimana maksud angka 88 lampiran 2 UU Nomor 12 Tahun 2011. Dalam kaitan ini, kata dan menunjuk pada unsur atau kriteria atau rincian dalam tabulasi yang dimaksudkan secara kumulatif untuk terikat pada kewajiban menunjuk PPDB. Dengan demikian, maksud pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan data pribadi melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 yang hendak memastikan keamanan pemrosesan data pribadi oleh pengendali data dan prosesor data tidak sejalan dengan rumusan unsur atau kriteria pada A, B, dan juga C dalam norma pasal 53 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 yang jika terpenuhi oleh pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi menimbulkan kewajiban menunjuk PPDB. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas telah ternyata bahwa pasal 53 ayat 1 huruf D UU Nomor 27 Tahun 2022 tidak memberikan jaminan perlindungan hak atas diri pribadi jika bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 UU DNRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan para pemohon adalah beralasan menurut untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan bukti tersebut di atas, mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili
pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Amar putusan mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kata dan dalam pasal 53 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dan atau 3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi, Profesor Fajar Lutfianisi selaku hakim ketua yang didampingi oleh Dr. Isam Satrio Hanurogo, Profesor Marsyanda Aurelia Fitri, Dr. Fatihana Azaranova, Profesor Alif Ramadhani Rusmaneka, Dr. Nadia, Dr. Davini Zarahman yang masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari Rabu tanggal 30 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saudara Maria Pasuna Inggolan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, pemerintah atau yang mewakili, serta pihak terkait atau yang mewakili. Demikian putusan diucapkan. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Demikianlah simulasi sidang dari kelompok 2 rombel 11. Sekian, terima kasih.